warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kita berada, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Karena tidak ada yang harus kita syukuri kecuali kita mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat yang lebih utama dan terutama sekali. Sehat itu mahal apabila datangnya waktu sakit baru kita merasakan bagaimana rasanya sakit. Dan kadang-kadang manusia lupa di saat ia sehat. Ia selalu memohon ketika ia diuji melalui sakit tadi. Di saat itulah dia berdoa, ya Allah, Allahumma rabbin nas, isbi wa anta syafi. La shifaa'a illa shifa'uka, shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Engkau yang menguasai semua manusia. Isbi wa anta syafi. Sembuhkanlah ya Allah. Sehatkanlah badanku ya Allah. Hanya Engkaulah yang menyembuhkan. La shifaa'a illa shifa'uka. Tidak akan pernah sembuh, sehat, kecuali hanya Engkau yang menyehatkan dan menyembuhkan. Dan tidak ada sedikit pun rasa pedih, perih yang tertinggal baginya. Itu ketika kita mengalami ujian Allah, yaitu sakit. Oleh karena itu, melalui nikmat sehat ya Allah masih berikan kepada kita, sehat badan, sehat pikiran, sehat keuangan, sehat semuanya. Kita bersyukur kepada Allah, tidak ada lain ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyakkan berselawat, dengan memperbanyakkan selawat, insya Allah kita selalu diberikan oleh Allah syafaat rahmatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat nanti? Rasulullah katakan, di mana umatku? Di mana umatku? Moga-moga kita termasuk umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah dimanapun kita berada, alhamdulillah di subuh kali ini suasana cuaca di kota Jambi ini dalam keadaan hujan dari malam tadi hingga subuh ini. Dan saat ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, karena orang yang bangun untuk melaksanakan sholat subuh itu adalah tanda-tanda bentuk orang-orang yang beriman. Kalau mau lihat orang yang beriman, lihatlah orang yang bangun di saat sholat subuh berjamaah, baik di masjid, baik di musalla maupun di langgar. Itulah tanda-tanda orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Siapa yang akan memakmurkan masjid-masjidnya Allah itu?
tentu pertama orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, yaitu iman. Orang yang bangun di saat subuh itu orang yang memiliki kekuatan iman yang kuat. Walaupun hujan, ia tetap bangun. Walaupun badai, ia tetap bangun. Karena ia tahu bagaimana pahalanya orang yang bangun di saat subuh tersebut. Rezeki subuh ia dapatkan. Makanya dua sebelum fajar, sholat 2 rakaat sebelum fajar, sholat ia kerjakan. Ia mendapatkan dunia dan seisinya. Kalau sudah mendapatkan dunia dan seisinya, tidak ada lain lagi yang lebih besar daripada bangun di saat subuh. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, subuh kemarin sebelumnya kita telah mengupas tentang tolak ukur, karena kita sebentar lagi, karena ini bulan Zulqaidah, yaitu kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara kita sudah mulai sebagian kloter-kloter pertama, 2, 3 dan sebagainya sudah mulai meluncur dan berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat. Ini adalah musim haji yang hendaknya kita maklumi, dan kesempatan inilah kita selalu berdoa dan mendoakan saudara-saudara kita yang diberikan kesempatan oleh Allah pada tahun ini menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Allah selamatkan di dalam perjalanannya. Karena perjalanan itu hingga 8 sampai 9 jam perjalanan, membutuhkan tenaga fisik, kesehatan yang kuat, apalagi jamaah-jamaah Indonesia yang rata-rata usia di atas 50 tahun, bahkan 60 tahun, dan ada yang 80, 70, 80. Sungguh memiliki kekuatan kesehatan yang kuat untuk menjalankan ibadah itu tersebut. Dan kita doakan juga selamat berangkat. Yang kedua, dipermudahkan, dilancarkan dalam menjalankan rukun haji, sunnah haji. Karena apapun ibadah menjelang puncak haji itu sendiri, dimudahkan, dilancarkan. Semoga bisa memanfaatkan waktu dari saat ini hingga ke puncak haji nantinya di bulan Zulhijjah. Diberikan kemudahan, kelancaran. Yang ketiga, selamat. Kita doakan juga, minta diberikan keselamatan, pulang ke tanah suci, pulang ke tanah air, dan bisa bertemu kembali dengan sanak saudara, keluarga, dengan mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Kaum muslimin dimanapun kita berada, kemarin tolak ukur haji yang sudah kita bahas. Pertama, janji Allah itu al-hajju mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah itu. Haji yang mabrur, balasannya itu adalah surganya Allah. Makanya di dalam, karena kesempatan sudah di depan mata, tinggal melaksanakan, maka manfaatkanlah. Berpesan kita kepada saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang menunaikan ibadah pada tahun ini, manfaatkanlah. Selagi kita diberikan kesempatan, selagi kita sudah berada baik di kota Madinah maupun di kota Makkah, manfaatkanlah
waktu semaksimal mungkin, dan tetap kita jaga kesehatan kita dan tidak boleh memaksakan kehendak, memaksakan diri. Jaga diri kita semampu kita, karena puncak nanti yaitu di Zulhijjah nanti, itulah merupakan suatu puncak haji. Jangan sampai sebelum puncak itu datang kita sudah tak kuat melaksanakan ibadah-ibadah. Maka jagalah stamina. Kalau memang perlu vitamin-vitamin yang banyak agar stamina kita kuat, insya Allah kita akan beribadah dengan khusyuk, dan tidak semua orang bisa berangkat ke sana. Makanya kesempatan itu kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin sehingga kita bisa mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Jaminan Allah, orang yang mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa tolak ukurnya? Yang kita bahas sebelumnya itu ada 5 tolak ukur untuk mengetahui bahwa orang yang telah melaksanakan ibadah haji itu mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Yang pertama, kita kulas sekilas. Pertama, sehabis dia menunaikan ibadah haji, ia semakin dekat dengan Allah. Tentu berangkat ke tanah suci, ke Baitullah dengan niat yang ikhlas, bersihkan hati kita dengan tujuan untuk beribadah. Akan tetapi sesampai di situ kita bisa lebih lagi meningkatkan ibadah kita. Dan setelah menunaikan ibadah haji nanti, kedekatannya kepada Allah itu semakin dekat. Muqarrabah, mendekatkan diri. Taqarrub ilallah, dekat dengan Allah itu. Sudah mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Sudah tahu dan sudah bisa memilah-milahkan. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktubul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, ini kedekatan kita kepada Allah itu, kita pilih mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram dan mana yang halal. Yang benar tetap benar. Qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang benar itu. Jangan pula kita sembunyikan kebenaran kalau kita memang mengetahui. Itu yang pertama yang sudah kita kupas kemarin. Tolak ukur orang yang mendapatkan haji yang mabrurah, yaitu kedekatannya itu sudah tampak di depan mata kita. Kedekatannya sudah tampak di hadapan orang. Kedekatannya sudah tampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tolak ukurnya adalah adanya akhlak yang mulia. Sudah tampak perangai, tingkah laku, akhlak, etika dalam kehidupan ini. Berakhlak mulia. Kita meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal yaitu as-siddiq. Benar, jujur. Nah, orang yang setelah melaksanakan ibadah haji, sehabis itu ia berkata benar, berkata jujur. Tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi bohong, tidak ada lagi ucapan kata-kata kotor yang keluar dalam mulutnya. Kalau tak bisa, lebih baik kita diam. Karena sudah menjaga daripada ucapan, menjaga daripada kata-kata yang keluar. Itu akhlak. Akhlak, etika, moral dalam berbicara. Nah, itu merupakan akhlak mulia. Sudah tampak setelah pasca ia menjalankan ibadah haji. Itu tanda dan tolak ukurnya. Menjadi orang yang dalam berpakaian juga. Orang yang berhaji itu yang setiap hari ia selalu kepalanya itu ditutup dengan peci,
baik peci hitam maupun peci putih, berpakaiannya juga tampak etika moral akhlak yang berubah kepada orang tersebut. Karena setelah ia melaksanakan itu, ia betul-betul mendapatkan kedekatan kepada Allah. Yang kedua, merubahkan akhlak yang mulia. Itulah bentuk daripada ciri yang kedua, sebagai tolak ukur orang yang keluar dari menunaikan ibadah haji. Yang ketiga itu adalah haji yang mabrur itu adalah orang yang mau berkorban untuk kebaikan. Tentu haji yang mabrur itu sudah timbul kepekaannya, kepeduliannya terhadap orang lain, berkorban untuk orang lain, mau memperhatikan tetangganya atau keluarganya yang terdekat dirinya. Apakah tetangganya makan atau tidak, anak yatim tetangganya, fakir miskin di sekitarnya. Itu pekan, timbul sosial yang tinggi, kepedulian yang tinggi setelah kita keluar dari menunaikan ibadah haji. Peka, peduli, berkorban untuk kebaikan, memperhatikan. Pertama, perhatian dalam kehidupan kita bermasyarakat, tingkat sosialnya tinggi. Yang kedua, selalu memperhatikan, peduli terhadap anak-anak yatim, fakir miskin, sekitar, keluarga, tetangga, dan yang lainnya. Karena peka, perhatian untuk membantu, menolong semampunya dengan kebaikan dalam berkorban. Nah, jadi pernah Abu bin Hasim. Abu bin Hasim ini orang yang taat, orang yang setiap malamnya ini selalu sujud tahajud kepada Allah. 35 tahun Abu bin Hasim ini tak pernah putus melaksanakan sholat tahajud, bangun di tengah malam. Di suatu ketika Abu bin Hasim mengambil air wudhu. Dan setelah ia ambil air wudhu, dia melihat ada utusan Allah. Menyerupai manusia, berbadan besar, berambut hitam, berjubah putih, duduk. Melihat Abu bin Hasim itu mengambil air wudhu. Ia memegangkan buku yang tebal. Catatan-catatan kebaikan yang dicatat oleh Allah sebagai hamba pecinta Allah. Setelah Abu bin Hasim itu selesai mengambilkan air wudhu, lalu ia terkejut melihat ada utusan Allah yang duduk sengaja melihat Abu bin Hasim tadi mengambil air wudhu. Lalu ditanya, "Wahai utusan Allah, siapa engkau?" Dijawablah, "Aku ini adalah utusan Allah yang sengaja untuk melihat hamba-hamba yang dicintai oleh Allah yang bangun di tengah malam." Rupanya Abu bin Hasim ini setiap malam ia selalu bangun di tengah malam. Setiap hari, tak pernah putus hingga 35 tahun dia terbangun untuk melaksanakan tahajud. Lalu apa kata Abu bin Hasim? "Wahai fulan, utusan Allah, catatan apa yang engkau bawa itu? Saya lihat engkau membawakan buku yang sangat tebal. Catatan apa itu?" Apa kata si fulan? "Wahai Abu bin Hasim, aku sengaja membawa buku yang tebal ini, catatan-catatan. Orang yang bangun di tengah malam akan aku catatkan. Inilah orang sebagai hamba Allah, pecinta-pecinta Allah. Akan saya catat di dalam buku yang tebal itu." Lalu Abu bin Hasim katakan, "Wahai fulan, kalau memang engkau membawakan buku yang tebal, catatan sebagai pecintanya Allah, cari namaku di buku yang tebal itu Abu bin Hasim. Karena saya sudah 35 tahun saya bangun di pertengahan malam untuk melaksanakan tahajud dan saya tak pernah putus-putus untuk mengerjakannya. Lihat di catatan tebalmu itu
ada atau tidak nama aku yang bernama Abu bin Hasim. Setelah si Fulan itu membuka setiap helai, setiap lembar itu, catatan-catatan, tak ada namanya Abu bin Hasim. Abu bin Hasim bertanya, wahai Fulan, kenapa? Aku sudah 35 tahun aku terbangun, 35 tahun aku mengerjakan tahajud, 35 tahun aku bermunajat. Kenapa tak ada namaku di dalam buku yang tebal yang engkau bawa tadi? Kenapa? Wahai Abu bin Has, wahai Fulan? Lalu apa kata Fulan itu, utusannya Allah? Mohon maaf wahai Abu bin Hasim. Saya dengan kasat mata saya melihat engkau terbangun di pertengahan malam. Secara kasat mata akan aku catat namamu Abu bin Hasim bangun di tengah malam melaksanakan sholat tahajud sehingga 35 tahun mengerjakan. Akan aku catat namamu wahai Abu bin Hasim. Tapi setelah aku akan catat namamu, Allah belum mengizinkan untukku mencatat namamu karena pertama, di saat engkau sujud, engkau bermunajat, memohon, berzikir, dan meminta kepada Allah. Sesungguhnya tetanggamu yang dalam keadaan lapar, engkau tak pedulikan. Allah larang untuk mencatatkan dirimu. Rupanya Abu bin Hasim tak dicatat oleh utusannya Allah di dalam buku catatan yang tebal tadi. Karena walaupun kita bangun di tengah malam, sujud, bermunajat, berdoa kepada Allah, tetapi kalau tetangga-tetangga kita dalam keadaan lapar, fakir miskin, anak yatim, yang tak makan sama sekali, kita khusyuk dalam sholat, Allah belum mencatat sebagai pecinta hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kata si Fulan utusannya Allah, wahai Abu bin Hasim, secara kasat mata aku melihat engkau terbangun di tengah malam bermunajat, berdoa, berzikir, memohon kepada Allah. Tetapi saat itu aku akan mencatat namamu. Allah melarangkan aku mencatatkan namamu, hai Abu bin Hasim. Kenapa? Di saat engkau sujud dan berdoa, bermunajat di pertengahan malam, tetanggamu, keluargamu, saudaramu yang saat itu sakit, masuk ke rumah sakit, engkau tak pernah kunjungi, engkau tak pernah datangi, engkau tak pernah doakan, engkau tak pernah memberikan motivasi kepadanya. Allah larang aku untuk mencatat namamu ketika itu. Karena ada keluargamu yang sakit, engkau tak berikan doa, engkau tak datangi, engkau tak mengunjungi. Itu penyebab kenapa Allah belum memberikan kesempatan kepadaku untuk mencatat namamu, wahai Abu bin Hasim. Yang ketiga, wahai Abu bin Hasim, aku melihat secara kasat mata engkau terbangun di tengah malam. Engkau bermunajat, berdoa, berzikir, sujud yang lama, memohon kepada Allah. Tetapi akan aku catat amaliah ibadah engkau kerjakan. Allah melarangkan aku untuk mencatat namamu. Kenapa? Di saat engkau sujud di tengah malam, saudara-saudaramu telah dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah, telah meninggal dunia, engkau tak pernah datang untuk bertakziah ke rumahnya. Engkau tak pernah datang mengantarkan jenazahnya. Engkau tak pernah datang bertakziah ke rumahnya. Allah larang kepadaku untuk mencatat namamu. Walaupun kita ibadahnya rajin, taat setiap malam, berzikir, bangun di tengah malam. Kalau ada tetangga kita yang terlantar, yang tak makan, perhatian fakir miskin, anak yatim, keluarga kita, sanak saudara kita yang sakit, kita tak hiraukan, saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah, kita tak pernah datang dan berkunjung dan mengantar bertakziah ke rumahnya. Allah larang catatan-catat itu dalam catatan buku yang nyata tadi. Itulah bagian daripada setelah kita menunaikan ibadah haji, kita selalu berkorban untuk kebaikan. Kita lanjutkan yang keempat. Tolak ukur orang yang setelah menunaikan ibadah haji tadi, yaitu adalah orang yang selalu memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Baitullah, pusat ibadah haji, juga
adalah masjid. Masjidil Haram, walaupun itu bukan bagian daripada tempat ibadah haji, tapi jamaah menyempatkan diri baik di Madinah maupun di Mekah. Tujuannya itu adalah ke Baitullah. Di samping melaksanakan ibadah umrah dan haji, itulah pusatnya. Orang yang keluar daripada pelaksanaan ibadah haji, ia selalu memakmurkan masjid-masjid Allah tadi. Itulah yang dikatakan tadi dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Untuk apa? Makmurkan masjid itu baik dengan cara berjamaah dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dan ibadah-ibadah lainnya, baik pengajian, tempat pertemuan, tempat pembahasan kajian, tempat pembahasan bermusyawarah, tempat pertemuan para pemuda dalam menyiapkan kegiatan-kegiatan keagamaan. Semuanya itu dipusatkan di masjid. Itulah sebagai pengajian antara maghrib dan isya. Anak-anak itu bisa belajar di masjid untuk mengaji antara maghrib dan isya. Setelah itu semuanya subuh Jumat barokah, di kesempatan pengajian subuh berjamaah untuk memberikan motivasi kepada jamaah, baik memberikan sebagian daripada rezeki kita atau tempat sentral kita bertemu, memberikan bantuan kepada anak yatim dengan melalui sedekah, infak, dan juga melalui sembako yang dibagikan oleh saudara-saudara kita yang diberikan kemampuan. Itu pusat. Nah, memakmurkan masjid ini. Jadi setelah kita menunaikan ibadah haji, tolak ukur itu kita rajin untuk berjamaah. Sebagaimana kita mengerjakan ibadah-ibadah di saat kita hadir di Baitullah itu. Jadi kesempatan itulah bentuk nampak pada orang yang telah memakmurkan, orang yang telah keluar daripada ibadah tersebut, ibadah haji, ia sudah nampak, ia mendekatkan diri untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tolak ukur kita di dalam mendapatkan haji yang mabrur itu adalah haji ini itu bergerak dan berjuang. Jadi kalau kita memakmurkan masjidnya Allah tadi, di dalam hadis Rasulullah katakan, iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Kalau kita mau lihat orang yang beriman, itu orang yang memakmurkan masjid. Kalau kita melihat ada laki-laki kaum muslimin, laki-laki yang selalu terbiasa ke masjid, saksikanlah bahwa itu orang-orang benar-benar memiliki iman. Jadi orang yang beriman, orang yang selalu memakmurkan masjid. Orang yang selalu memakmurkan masjid itu adalah laki-laki yang selalu yang diberikan oleh Allah kemampuan dan ketingkatan iman yang sangat tinggi. Nah, yang kedua, yang terakhir tadi adalah haji ini bergerak, penuh perjuangan, bergerak dan berjuang. Jadi orang melaksanakan ibadah itu makanya diberikan kekuatan, kena fisik, karena ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat berat. Ia selalu bergerak dan berjuang. Coba, semuanya itu perlu pergerakan. Makanya orang melatih sebelum untuk menunaikan ibadah haji, melatih untuk kita berjalan. Kenapa? Banyak perjalanan-perjalanan yang akan kita lewati. Kalau kita tak sanggup berjalan nantinya, kita akan susah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu bergerak, penuh perjuangan. Contoh, dari rumah saja kita
disuruh kumpul di suatu titik tempat pelepasan ibadah haji. Itu bergerak itu. Setelah itu kita diarahkan ke asrama haji. Dari asrama haji nanti berangkat lagi kita ke bandara. Dari bandara naik ke pesawat. Dari pesawat kita membutuhkan fisik perjalanan yang sangat jauh dan panjang langsung ke bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Terus ke Madinah. Yang ke Madinah, yang ke Mekah, lanjut ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah. Nanti tawaf, nanti sa'i, nanti mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, mabit lagi di Mina, hingga nanti itu terakhir itu tawaf ifadah, tawaf wada, sampai ia pulang menuju tanah air masing-masing itu penuh dengan pergerakan dan perjuangan. Belum lagi nanti kita melihat tempat-tempat yang bersejarah, bagaimana mana makamnya Ibrahim, mana makamnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah ditempatkan di saat menerima wahyu pertama, Bukit Nur, Jabal Nur. Itu adalah perjuangan semua yang akan kita lihat itu, terutama dalam melaksanakan ibadah haji. Berjalan, bergerak. Kita mau umroh, kita mau haji, kita ambil mikot, perjalanan. Setelah ambil mikot, sholat sunat 2 rakaat. Setelah itu kita niatkan kita mau umroh, tawaf, berputar. Itu perjalanan, pergerakan, dan melewati banyak perjuangan. Tersenggor sini, didorong ke sini, didorong ke sana. Apalagi di musim haji yang sangat padat, yang sangat penuh. Saudara-saudara kita itu berkumpul di Ka'batullah, Ka'bahnya Allah itu, melaksanakan tawaf, berjalan, pergerakan dan perjuangan, sa'i, perjalanan, Bukit Safa, Marwah, lari-lari kecil, perjalanan, tahlul. Nanti kita di puncaknya lagi, kita ke Arafah, perjalanan, menuju Muzdalifah, perjalanan, kumpulkan kerikil-kerikil, batu-batu kecil untuk jumrah nanti di Mina. Perjalanan dari mabit kita di Mina untuk melempar jumratul awal, wusta, akhir, Aqabah. Perjalanan, sekali perjalanan berangkat hampir 3 kiloan, PP 6 kilo perjalanan untuk jumrah. Membutuhkan tenaga, membutuhkan gerakan, membutuhkan perjuangan yang sangat kuat untuk menjalani itu semuanya. Makanya haji ini adalah ibadah perjuangan yang sangat kuat, yang dibutuhkan adalah kekuatan kesehatan, kemampuan dan fisik untuk menjalankan itu semuanya. Dan nanti setelah itu kita mengetahui, alhamdulillah, semua rentetan, semua rukun haji telah aku perbuatkan, telah aku jalankan. Ya Allah, aku serahkan. Semoga hajiku ini menjadi dan mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah, dan juga diterima oleh Allah. Insya Allah, janji Allah tadi, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu adalah balasannya
surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 5 tolak ukur orang-orang yang menjalankan ibadah haji setelah ia pulang dan kembali ke tanah air, ia mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Tolak ukur yang pertama adalah kita lihat nanti kedekatannya kepada Allah seperti apa. Kalau ia semakin dekat kepada Allah, tanda hajinya mabrur, umrahnya makbul. Yang kedua, tanda hajinya mabrur itu adalah ia memiliki akhlak yang baik dan mulia. Tentu dari sikap, dari ucapan, perbuatan, tingkah laku berubah. Ada perubahan. Dari tidak baik menjadi baik, itu mabrur. Dari tak pernah menjadi pernah. Dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Dari yang malas jadi yang rajin. Dari yang jauh menjadi lebih dekat. Itu baik, mabrur namanya. Nah, jadi ada perubahan dari segi akhlak yang mulia dan yang baik. Yang ketiga, tembul. Mabrur adanya muncul karena kepeduliannya, kepekaannya, itu bersosial, itu timbul. Saling membantu, saling menolong, saling memperhatikan, saling perhatian, kepedulian, kepekaan untuk memikirkan sekitar-sekitarnya itu ada. Itu mabrur nanti dan hendaknya. Yang keempat, tentu orang yang keluar setelah menunaikan ibadah haji nanti, ia selalu memakmurkan masjidnya Allah. Selalu memakmurkan masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Tentu memakmurkan masjid Allah itu imannya tentu sudah kuat. Iman sudah tingkat meningkat. Kekuatan iman sudah luar biasa karena ia memakmurkan. Pertama, memakmurkan masjid dengan 5 waktu sehari semalam dan memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang akan memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Yang terakhir, bahwa haji itu penuh dengan perjuangan, pergerakan, bergerak, berjalan dengan perjuangan. Jadi dibutuhkan fisik yang kuat karena kita mulai dari rumah kita sampai kita pulang nanti bergerak, berjuang. Berjalan semua perlu fisik tenaga yang kuat. Kaki kita supaya kita sebelum kita melaksanakan kita latih mulai dari saat ini sebelum keberangkatan itu kita mulai melatih berjalan, melatih lari-lari kecil. Untuk apa? Supaya tidak kaku di saat kita tawaf, di saat kita sa'i, dan saat kita banyak berjalan menuju tempat-tempat yang akan kita lihat di baik puncak hajinya maupun tempat-tempat sejarah-sejarah baik di Mekah maupun di kota Madinah. Saya kira itu pembahasan pengajian singkat kita tolak ukur daripada haji yang mabrur dan mabrurah. Semoga bermanfaat kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.